Muslim. Hadis yang ke-17 datang dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza maridul abdul mu'minu," apabila seorang hamba Allah yang beriman sakit, yang beriman ya syaratnya, apabila ada manusia hamba Allah yang beriman sakit, amarallahu ta'ala al malaikata, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya, aniktubu li abdi, untuk mereka menulis kepada hamba-hambaku. Jadi ada perintah Allah. Bentuk perintahnya apa? Uktubu, tulislah wahai malaikat, li abdi, untuk hambaku, ahsana makana ya'malu fisihati warraha, yaitu sebaik apa yang dia biasa kerjakan dalam waktu sehat dan dalam waktu kaya. Jadi kalau ada dari manusia hamba Allah yang beriman saat lagi sakit, maka Allah suruh tulis amalannya seperti waktu dikerjain waktu sehat. Bapak ibu waktu sehat ngaji rajin, waktu sakit bapak nggak bisa ngaji, tetap dicatat sama malaikat bapak ibu ngaji. Enak gak deh? Enak. Ini hadisnya ya. Jadi malaikat diperintahkan kepada ya manusia hamba-hamba Allah yang beriman untuk selalu dicatat amalan pada waktu sehatnya. Makanya waktu sehat kita gunakan dan manfaatkan dalam rangka melaksanakan amal-amal yang diridhoi sama Allah. Nah nanti tuh waktu kita sakit maka tetap ditulis saat kita beramal lagi sehat. Hari Kamis ya waktu sehat subuh kita selalu datang ngaji. Kebetulan meriang kita kagak ngaji, tetap catatannya ngaji juga. Tuh begitu ya. Jadi inilah kasih sayang Allah yang Allah berikan. Ya makanya ya orang-orang yang sehat kemudian dia selalu ya mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal baik, itu beruntung. Karena pada saat lagi sakit sama Allah suruh ahsin makana ya'malu bisihhat. Jadi tulislah yang terbaik apa yang dilakukan pada waktu lagi sehat. Wafi khobarin akhara, dan di dalam hadis yang lain. Wafi khobarin akhara, dan di dalam hadis yang lain ada bunyinya begini. Iza maridul abdul mu'minu, apabila ada hamba Allah yang laki-laki sakit, wal amatul mu'minatu, atau ada hamba Allah yang perempuan sakit, bapak atau ibu kita semuanya ya, apabila kita sakit, ba'asallahu ta'ala ilaihi, maka Allah akan mengirim kepada hamba yang sakit tadi arba'atan minal malaikati, 4 dari malaikat. Ada 4 malaikat dikirimin sama Allah pada saat hambanya lagi sakit, baik laki maupun perempuan. Qoblal marodi, sebelum sakitnya. Jadi lagi mau sakit nih ya, itu sebelum sakit Allah udah kirimkan 4 malaikat. Apa yang Allah perintahkan kepada 4 malaikat kepada orang yang baru mau sakit ya, baru mau ada tanda-tanda nih, tanda-tanda sakit nih dia. Nah diperintahkan oleh Allah kepada 4 malaikat. Malaikat yang pertama, fayamurullahu ta'ala ahadahum, maka Allah perintahkan kepada salah satu daripada mereka 4 malaikat. Malaikat yang pertama diperintahkan buat ngapain? Ayak khuza kuwatahu, supaya diambil kekuatannya. Itu orang kalau mau sakit diambil dulu ya kekuatannya. Makanya tiba-tiba lemes dah. Badan gua gak lemes banget ya. Nah, begitu. Tadi kemarin kayaknya masih enak banget. Ini kayaknya ya Allah jalan kayaknya kesempoyongan.
udah kekuat berdiri. Nah begitu, pahala kok keliengan aja nih. Nah gitu. Jadi emang sama Allah ya diperintahkan, malaikat ambil tuh kekuatan dari hambaku. Orang biasanya kalau sakit lemah nggak? Lemah. Tuh lemes. Ya orang kalau sakit lemes banget nih. Nah 1 hari 2 hari mulai tuh lemes dah tuh. Ya karena memang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil kekuatannya. Fayakhuzaha, maka malaikat ambil tuh kekuatan yang ada dalam ya diri manusia yang calon mau sakit bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala, fayad'u, akhirnya lemah dah. Tuh, makanya orang kalau sakit lemah pantas karena kekuatannya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malaikat yang kedua, murusani, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang kedua, ayak huzalazzata ta'ami min famihi, ambil rasa kenikmatan makan dari mulutnya. Yang kedua, malaikat disuruh Allah ambil ya dari hamba saya yang mau sakit rasa enak makannya. Makanya orang kalau sakit enak makan enggak? Kagak. Ya, orang kalau sakit mulai dah suruh makan ini enggak mau, makan ini enggak mau, dibilang asam pahit, apa aja pahit. Nah begitu, apalagi pare pahitan lagi udah. Iya begitu. Makanya kalau lagi sakit baru kita dibawain makanan yang enak-enak. Lu lagi kemarin lu sehat lu kagak kasih. Begitu lagi sakit dikasih ini. Kalau lagi sakit pare aja pahit Pak. Ya, begitu. Ya Allah, bener. Itu kita kalau disakit makan pare pahit banget. Ya, benar itu Bapak Saudara. Ya, jadi Allah perintahkan kepada malaikat yang kedua untuk menarik rasa nikmatnya makan dari mulutnya. Maksudnya makan ini enggak mau, makan kadang-kadang mual. Makan dari paksain muntah lagi, terasa enggak enak, begitu. Lemes, makan kagak mau, ya udah tambah lemes. Ya, makanya gue selalu suruh paksain, makan paksain. Ya emang lagi sakit udah begitu. Ya, ini kadang-kadang nemenin galak banget, makan. Jangan galak-galak, kita nemenin orang sakit. Ya emang udah sunnatullah kalau orang sakit makan kagak enak. Lah kalau ada orang sakit makan enak, nah ini nih beda nih. Dan orang sakit tapi makan lah enak banget ya. Yuk, nambah lagi, nambah. Kata bininya, bang lu sakit gak sih bang? Gitu. Ya. Masa sakit enak makan? Ya, nggak sesuai dengan sunnatullah. Ya. Jadi sunnatullahnya itu biasanya kalau orang sakit rasa nikmat ya makanan di mulut diambil dicabut ya sehingga udah kagak enak aja deng ya terus apalagi sop sate lagi sakit kagak enak. Makanya ibu kalau ya suami lagi sehat baru ya buatkan sayuran sop. Jangan lagi sakit dibikinin sop ya. Itu. Kemarin lagi sehat nyeduh Indomie mulu. Gitu. Udah gitu ya suaminya, "Neng, sediain Indomie apa, Neng?" "Seduh aja sendiri." Ini bini galak banget ya. Jangan Bu, jangan begitu ya Bu ya. Pas banget suaminya sakit baru dah disayang banget, dielus. Kata suaminya, "Lu kemarin gua dimarah-marahin mulu." Nah, begitu ya. Jadi ya memang begitu sunnatullah. Kalau orang sakit berarti rasa enak makan dari mulutnya dicabut atas perintah Allah. Yang mencabut siapa? Malaikat ya. Itu malaikat yang kedua. Sekarang malaikat yang ketiga. Wayamuru salisa, Allah perintahkan kepada malaikat yang ketiga ayak huzanura wajhihi. Ya, Allah ambil cahaya yang ada di mukanya, fayakunu musparal wajhi, sehingga nampak kelihatan mukanya itu apa? Pucat. Kuning itu artinya pucat.
Ya, pucat. Biasanya bengar. Ya kalau ke orang kampung kita bilangnya apa? Bengar. Tuh. Sekarang pucat banget. Tuh orang sakit biasanya pucat emang. Ya, musparal wajhi, yang tadinya mukanya bercahaya bengar, sekarang kelihatannya pucat banget. Makanya bagi Allah, mukanya kok pucat banget ya? Lagi sakit. Tuh begitu. Lagi sakit begitu, mukanya pucat. Ya, jadi yang tadinya kelihatan nampak segar, nah itu diambil, dicabut sama malaikat atas perintah Allah, jadi pucat. Udah enak makan kagak, ya tadinya kuat jadi lemes, terus apalagi pucat. Udah 3 dah tuh tanda-tanda orang sakit begitu ya. Tanda-tanda orang sakit lemah, nggak punya kekuatan, makan kagak enak, sama apa? Sama ya pucat. Satu lagi nih, wa ya'muru rabi'ah, Allah perintahkan kepada malaikat yang keempat, ayak khuza jami'az zunubihi, agar suruh ambil semua dosa-dosanya. Yang keempat nih enak nih, yang keempat semua dosa orang sakit cabut, kata Allah. Jangan sampai tersisa semua dosa-dosa pada diri orang yang lagi sakit. Ya, suruh ambil semuanya itu dosa-dosanya. Fayakunu tahiran aniz zunubi, maka akhirnya bersih orang yang sakit dari dosa-dosa. Itu makanya kalau orang sakit dia bersyukur. Kenapa? Dosanya dihapuskan sama Allah, diambil semuanya itu dosa-dosanya, tidak ada yang tersisa. Ya. Makanya ya kalau ada orang meninggal dunia diawali dengan sakit dulu, itu sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena dosa-dosanya dihapuskan terlebih dahulu. Nah seperti itu. Faiza aradallahu ayyushbiyahu, apabila Allah berkehendak ingin menyembuhkannya. Nah sekarang empat-empatnya udah tuh, malaikat udah punya tugas masing-masing, sudah semuanya dilaksanakan. Nah sekarang Allah punya kehendak supaya hambanya tadi yang sakit disehatkan lagi. Ya'murullahu ta'ala, maka Allah perintahkan lagi al-malakalazi akhaza quwatahu, satu kepada malaikat yang tadi ditugaskan ngambil kekuatannya, bi ayat paha, serahkan lagi, kembalikan lagi kekuatan ilahi kepada orang tersebut. Tuh, makanya kalau orang udah mau sehat kembali enak lagi tuh, kuat lagi. Ya, kekuatannya dikembalikan lagi. Ya, yang tadi udah diambil, nah sekarang dikembalikan lagi. Wa ya'murul malaka allazi akhaza lazzata ta'ami, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya, bi ayat paha, dikembalikan lagi rasa enak makan kepada orang tadi. Enak lagi dah makan. Nah kok mulai enak nih makan, nah, udah nambah lagi. Kata bininya, alhamdulillah abang udah enak makan. Tuh. Karena memang malaikat udah mengembalikan lagi. Tapi ada sebabnya, mungkin ada ikhtiar di berobat, begitu ya. Ada ikhtiar tetap. Sebab Nabi bilang apabila kita sakit suruh berobat. Nah begitu. Itu artinya tidak lepas dari ikhtiar tetap. Ya, jadi nanti Allah kembalikan tuh. Bis minum obat mungkin, nah kok enak sekarang nafsu makan. Padahal memang Allah udah perintahkan kepada malaikat, kembalikan lagi, udah waktunya sehat nih orang. Nah begitu. Jadi kalau udah waktunya sehat dikembalikan lagi tuh Bapak, Ibu, Saudara. Kalau belum waktunya sehat, walaupun minum apa aja, obat apa aja, ya belum waktunya, masih muntah-muntah lagi, keluar lagi tuh nasi. Ya, makan keluar lagi, nggak nafsu lagi makan, nggak nafsu lagi, belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan rasa nafsu makannya kepada hamba tersebut. Nah, ada rasa enak tuh makan. Ya, udah dua dah tuh, udah ada kekuatan. Jalan udah nggak pakai di apa lagi, dibantu lagi, udah jalan sendiri.
ke toilet udah sendiri, ya makan udah enak, sepiring udah habis, bahkan ya malu-malu pengen nambah dia, ya pengen nambah lagi. Itu makan kalau lagi sehat Pak, ya Allah enak banget Pak. Ya pagi-pagi begini kalau lagi sehat, nasi uduk sama dendeng sama sambal enak banget Pak. Ibu, ya Allah, ya ini pagi begini nih kita lagi sehat nih, ya nasi uduk, ya sama dendeng sama sambal kacang, tambahin pete dah, ya Masya Allah, petenya dari Anyer lagi, enak banget udah, ya Masya Allah, itu begitu, ya. Tapi kalau lagi sakit Pak, ya Allah apa aja kagak enak. Makanya kita syukuri. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita syukuri. Itu begitu. Nah, malaikat pertama, malaikat kedua sudah ditugaskan. Sekarang malaikat yang ketiga. Wa ya'murul malakal ladzi akhadha nura wajhihi, dan Allah perintahkan kepada malaikat yang mengambil cahaya wajahnya yang sekarang udah pucat banget, ya. Nah sekarang diperintahkan lagi bi ayat pa'ahu ilahi, dikembalikan lagi, ya, sehingga pucatnya udah nggak nampak lagi, udah bengar kalau kata kita, udah bengar tuh mukanya udah bengar banget dah. Nah begitu, karena udah dikembalikan lagi cahaya yang ada di mukanya sehingga nampak bengar lagi mukanya. Ketiga dah, tinggal satu lagi, dosa yang diambil. Wala ya'muru, Allah tidak memerintahkan, wala ya'murullahu ta'ala, Allah tidak memerintahkan al malakal ladzi akhadha dzunubahu, yang malaikat tadi disuruh ambil dosanya. Tuh dosa-dosa dia lagi sakit, ambil semuanya. Nah pada saat lagi sehat Allah bilang jangan dikembalikan tuh dosanya kepada dia, jangan kau kembalikan lagi. Masya Allah. Jadi dosa yang udah diambil Bapak Ibu Saudara sama malaikat yang keempat, Allah tidak perintahkan lagi untuk mengembalikan dosa-dosanya pada saat hambanya yang sehat sekarang. Tuh, jadi dosanya doang kagak dikembalikan, yang lain dikembalikan semuanya. Dosanya kata Allah jangan dikembalikan. Fayakhirul malakulahu ta'ala sajidan, lalu malaikat yang keempat tersungkur lalu sujud kepada Allah. Disujud kepada Allah. Dibilang begini, payakulu, maka berkata itu malaikat, ya Rabbi wahai Tuhanku, kunna arba'ata amlakin, kami semuanya jumlahnya ada 4 malaikat, minal malaikat, dari malaikat fi amrika, dalam perintahmu, fa amar tahu, maka engkau perintahkan kepada mereka, ya bi ayuslimu, untuk mengembalikan ma akhazu minhu, dari apa yang mereka udah ambil. Tapi falam tak murni, namun engkau tidak perintahkan kepada saya malaikat yang keempat, bi an adfa ilaihi, yaitu untuk mengembalikan lagi ma akhaztu minaz zunubi, berupa dosa-dosa yang telah saya ambil. Yang lain diperintahkan untuk kembaliin, tapi giliran saya dosa kok engkau tidak perintahkan. Kenapa engkau tidak kembalikan lagi nih dosa kepada hamba yang tadi udah sehat? Fayaqulu Rabb, maka Allah menjawab, Jalla Jalaluh, Allah yang maha agung, la yahsunu min karami, enggak bagus dari kemuliaanku, kata Allah, an amuroka, jika saya perintahkan kepada kamu, anturadda zunubahu, untuk mengembalikan dosa-dosanya, ba'dama abad nafsuhu fil marodi, setelah itu orang yang sakit, letih dan capek dirinya dengan sebab sakitnya. Kagak pantas dong, kagak layak. Saya punya sifat karom, mulia. Masa hamba saya udah capek, udah letih, udah sabar selama sakit, ya masa sekarang udah sehat dosanya saya kembaliin lagi? Ya ini kagak layak buat saya, enggak boleh sama saya. Saya tidak akan melakukan hal itu. Otomatis dosanya saya tidak akan kembalikan lagi. Jadi bersih pada saat dia kembali sehat, bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Tuh, enak gak tuh? Enak. Tuh, makanya kalau orang-orang yang as-salafus sholeh ketika sakit itu bersyukur kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang baru sakit sehari udah ngeluh mulu, padahal dikasih sehat tahunan. Sekali sakit cuma sehari,
ya Allah ngeluh mulu. Padahal nggak usah. Ya, sebab itu kebaikan yang Allah berikan. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, makanya ada sahabat yang namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain dalam satu riwayat dia punya penyakit. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Namanya penyakit ambeien. Penyakit apa? Ambeien. Tapi kehebatannya Imran bin Husain, penyakit ambeien yang diderita disabar, tiap hari didatengin sama malaikat. Tiap hari malaikat datang. Bahkan bukan sekedar datang, bermusyafaah dengan Imran bin Husain. Kan ini kelasnya udah istimewa. Kalau ada manusia tiap hari didatengin sama malaikat, istimewa nggak kira-kira? Istimewa banget. Suatu saat dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya saya sakit ambeien udah lama banget dah. Nah begitu, tolong dong doain supaya saya sehat. Minta didoakan supaya sehat. Lalu didoakan sama Rasulullah, karena yang doain Rasulullah cepat diterima qabul langsung sehat. Imran bin Husain langsung sehat. Penyakit ambeiennya nggak pakai dioperasi, enggak. Ya, langsung cuma didoain doang sama Rasulullah. Cakep udah, langsung sehat. Setelah sehat apa yang terjadi? Ternyata setelah disehat, malaikat-malaikat yang biasa datang sekarang kagak datang lagi. Malaikat nggak datang lagi, Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana? Ya, setelah itu dia ngadu lagi. Ya Rasulullah, setelah saya sehat, ya malaikat udah kagak datang lagi, nggak bermusaha lagi sama saya. Nah, bagaimana maunya kamu? Ya, kayaknya enakan sakit dah. Ya, didatengin sama malaikat. Ya, akhirnya dikembaliin lagi sakit. Tuh, jadi ada memang keistimewaan tersendiri. Ya, seperti itu. Ya. Kalau di dalam kitab yang dulu pernah kita baca, yaitu kitab Udul Jen, ada seorang suami yang kalau ke hutan singa, macan pada tunduk. Iya kan? Pernah dulu kita baca ya. Singa, macan, binatang buas itu pada tunduk nyari kayu bakar. Dia disuruh naik. Udah nggak usah jalan kamu. Ya, saya siap ditunggangin. Coba naik harimau. Bukan Tarzan padahal dia. Ya, naik singa. Orang-orang kan naiknya kuda, ya, keledai. Ini singa yang ditunggangin. Ya, itu kalau habis nyari kayu bakar, ya dari hutan ke rumahnya nggak pakai jalan, nggak pakai manggul-manggul, udah ditolongin sama binatang-binatang buas, pada tunduk semuanya nih sama ya hamba Allah ini. Setelah istrinya meninggal dunia, dinikah lagi. Ternyata sekarang kalau dia ke hutan, ya semua binatang-binatang buas udah kagak yang kenal sama dia. Ya, itu kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata istri yang pertama, masya Allah, istrinya itu punya su'ul adab. Ya, adabnya jelek banget. Ini suami, ya dimarah-marahin mulu. Cuma nih suami sabar banget, ya sabar banget punya istri yang begini, ya Allah. Ya, udah jelek, akhlaknya jelek lagi. Ya, begitu. Tapi ini suami sabar banget, Ibu. Ya Allah, sabar bener. Nah, tetap dia selalu melakukan kebaikan. Ya, padahal nih istri nyakitin terus, nggak pernah memberikan kebahagiaan kepada suaminya, nggak pernah taat. Tapi suami tetap mengabdi kepada Allah, dia melakukan kebaikan kepada istrinya. Itu akhirnya hutan tuh isinya semuanya tunduk sama orang ini. Nah pas banget istrinya meninggal, dikawin lagi. Habis kawin lagi dapat istri yang solihah. Tuh istri solihah. Ya. Nah ternyata karena didapat istri yang solehah, udah mendapat kenikmatan di ya dunianya. Karena ya ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu istri yang solihah. Istrinya taat benar, dipandang disenyum.
Gitu. Didehemin udah ada apa bang? Gitu. Iya, ya Allah, enak bener. Tapi di satu sisi, ya itu binatang-binatang yang ada di hutan sekarang udah tidak lagi membantuin. Kalau dia nyari kayu bakar, dia dari hutan junjung sendiri, jalan kaki, capek. Tapi di rumah, ya dapat istri yang solehah. Pilih pak mau yang mana? Iya, pilih mau yang mana tuh. Makanya banyak saya cerita ya baca dalam kitab-kitab as-salafus sholih itu kadang-kadang para wali min auliyaillah itu kadang-kadang ya istrinya itu galak-galak. Jadi artinya itu ujiannya. Itu sabar enggak ngadapin istri. Nah, begitu. Makanya kalau mau jadi wali istrinya begitu tuh. Iya, begitu. Kalau istri yang soleha susah jadi wali, ya. Begitu. Paling-paling jadi wali murid, ya. Begitu. Jadi masya Allah, begitu ya istimewanya orang yang sakit. Ya, jadi setelah sakit tidak akan dikembalikan lagi itu dosa-dosanya. Ya. Nah kemudian bingung nih malaikat kan yang lain dikembaliin. Lah ini dosa yang saya bawa-bawa mau dikemanain? Ya kata Allah jangan kamu kembalikan lagi. Nah kemudian dinanya fayaqulul malak, maka berkata malaikat ya Rabb wahai Tuhanku ayya syai'in asna'u biha. Jadi apa yang akan saya lakukan dengan dosa ini? Ya masa saya pikul-pikul aja nih dosa? Bagaimana? Fayaqulu lahu Rabbu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkata kepada itu malaikat, izhab, udah kamu pergi, watroha, kemudian buang itu dosa fil bahri, ke lautan. Jadi itu dosa suruh buang ke laut. Ya, jadi jangan dikembalikan lagi kepada orang yang sakit tadi, sekarang udah sehat dia, tapi buanglah ke laut. Fayazhabul malaku, lalu malaikat pergi. Ya, wayat rahwa fil bahri, lalu dosa itu dibuang ke laut. Wayahluqullahu ta'ala min tilkaz zunubi, lalu Allah ciptakan dari dosa itu yang dibuang ke laut timsahan fil bahri, jadi buaya laut. Tuh. Jadi asal usul buaya begitu. Ya. Jadi itu dari dosa-dosa manusia dibuang ke laut kemudian menjadi timsah. Timsah itu artinya apa? Buaya di laut. Nah itu kalau yang sehat. Sekarang kalau misalnya ada orang sakit kemudian enggak kembali sehat, meninggal dunia, bagaimana? Walawir tahala ilal akhirah, kalau seandainya orang itu yang meninggal dunia artinya pindah ke akhirat, itu meninggal, ya ruju minad dunya, maka dia keluar dari dunia tohiron, dalam keadaan bersih, minaz zunubi, dari dosa. Kalau seandainya ada orang sakit belum sampai sehat, kemudian umurnya udah sampai meninggal dunia, berarti orang itu bersih pada saat meninggal dunia dari dosa-dosa. Itu begitu Bapak Saudara. Kama qala Nabi alaihissalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hima yaumin walailatin kafaratu sanatin. Demam satu hari satu malam itu akan menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Itu ada hadis Nabi begitu. Kita demam sehari semalam, ya kemudian dosa kita selama setahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang sakit kemudian kalau belum sampai sehat dia meninggal dunia, dalam kondisi meninggal dosanya udah diampunkan. Tapi kalau dikembali sehat itu dosanya sudah diampunkan oleh Allah sehingga tidak dikembalikan kepada orang yang sehat tersebut. Begitulah hadis yang kita baca dalam hadis yang ke-17. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan saja pengajian bulanan di Pondok Pesantren Atorik Al-Muqmin Anyer itu nanti diundur waktunya, bukan tanggal 1 minggu pertama di hari Sabtu ya, karena saya masih dalam kondisi di Mekah Madinah. Saya kebetulan lagi umroh tanggal 27 insya Allah saya berangkat. Berarti di minggu pertama saya masih ada di Madinah. Kemudian di minggu kedua Masjid Jami Nurul Yakin itu kan mengadakan acara peringatan Maulid, tepatnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu 10 Oktober itu 8 Oktober itu pas tanggal 12 ya, 12 Rabiul Awal. Nah, jadi pengajian di minggu ketiga. Jadi pengajian di minggu ketiga tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober. Jadi masih ada pengajian tanggal 15 Oktober. Nah, nanti maulidnya di bulan November. Jadi maulid nanti di bulan November. Jadi nanti pengajian di Anyer tanggal 15 Oktober. Seminggu setelah maulid di Masjid Jami Nurul Yakin. Begini ya Bapak Ibu Saudara. Ya mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan terus istiqomah. Kita bisa berkunjung setiap bulan kemana? Ke Anyer. Kita ngaji sama-sama. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa uhdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.